Darmono langsung jatuh lemas. Penumpang yang menaiki taksinya ternyata sudah meninggal dunia. Halo, selamat datang di channel CMJ yang akan menceritakan kisah horor untuk menemani malam kamu. Namanya Darmono, seseorang yang berprofesi sebagai pengemudi taksi, telah melakoni pekerjaan itu selama 10 tahun lamanya. Di usia 45 tahun yang terbilang sudah tidak muda lagi itu, Darmono sering sekali mengemudikan taksinya hingga larut malam. Kebutuhan rumah tangga, ditambah anaknya yang hendak masuk kuliah, membuat Darmono harus bekerja lebih ekstra. Seperti hari-hari sebelumnya, ketika jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, Darmono sering menunggu penumpang di area-area dekat dengan rumah sakit atau perkantoran. Pada jam-jam tersebut, banyak penumpang yang lebih memilih taksi dibandingkan angkutan umum massal lainnya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam saat ia melihat sebuah mobil jenazah keluar dari rumah sakit. Disusul beberapa kendaraan lain di belakangnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Darmono. Seketika ucapan itu selesai, dari kejauhan Darmono melihat seorang melambaikan tangan kepadanya, memberikan kode agar Darmono untuk mengemudi dan menghampirinya. Dengan sigap, Darmono segera menyalakan mobil dan mendekat ke arah bapak tua yang melambai pelan kepadanya. "Taksi, Pak," ucap Darmono dari dalam mobil sambil membuka jendela sebelah kiri. Penumpang itu hanya mengangguk perlahan, namun tidak beranjak dari tempat ia berdiri. Darmono sempat kebingungan, namun dengan cepat kemudian ia keluar dari taksi dan membuka pintu belakang kiri, mempersilahkan Pak Tua itu naik. Kembali ke belakang kemudi, Darmono segera menyalakan argo taksinya dan bertanya tujuan sambil menoleh ke belakang. "Kamu lihat depan saja, tidak usah menengok ke belakang. Ikuti mobil jenazah yang barusan keluar," ucap Pak Tua yang langsung memberikan perintah. "Baik, Pak," balas Darmono, lantas melajukan taksinya agar tidak tertinggal dengan rombongan mobil jenazah tadi. Sambil mengemudikan taksinya, Darmono melihat penumpang tersebut melalui kaca spion tengah. Penumpang itu tampak pucat, dengan pandangan kosong menatap keluar jendela. Dihubungkan dengan tujuannya agar mengikuti rombongan mobil jenazah tadi, Darmono berpikir mungkin saja Pak Tua itu sedang bersedih setelah ditinggal keluarga. Berusaha mencairkan suasana, Darmono mencoba untuk mengajak ngobrol penumpangnya itu. "Kenapa naik taksi sendirian, Pak? Tidak ikut mobil yang rombongan di depan," ucap Darmono. "Tidak," jawaban singkat Pak Tua itu dengan wajah tanpa ekspresi. "Yang meninggal keluarganya, Pak?" tanya Darmono kembali memecah keheningan. Namun Pak Tua itu hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merasa sulit mengajak ngobrol penumpangnya, Darmono memutuskan untuk fokus menyetir saja ke depan. Ia juga khawatir karena tidak diberitahukan di mana alamatnya, jangan sampai ia tertinggal dengan iringan mobil jenazah di depan. Di tengah perjalanan saat Darmono sedang konsentrasi menyetir, tiba-tiba ia mencium aroma kembang melati. Aneh, pikir Darmono. Dari mana asal wangi ini? Sambil menyetir, sesekali Darmono kembali melirik penumpangnya itu. Tanpa ekspresi sama sekali, penumpang itu sekarang dengan kaku menatap lurus ke depan. Tatapannya tajam dan tidak bergerak sedikit pun.
Darmono yakin aroma kembang melati itu bersumber darinya. Namun tentu tidak sopan untuk bertanya lebih lanjut. Mobil jenazah berbelok masuk ke sebuah gang yang Darmono perkirakan sepertinya akan segera sampai di tempat tujuan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya jajaran bendera kuning di sepanjang gang masuk mobil tadi. Namun, hal yang membuat Darmono keheranan kembali terjadi. Radio taksinya tiba-tiba berbunyi mengeluarkan suara jeritan dari kejauhan. Aneh betul, pikir Darmono. Padahal selama ini hal tersebut tidak pernah terjadi. Ditambah lagi dengan semakin menyengatnya aroma bunga melati dan AC yang tiba-tiba terasa lebih dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Darmono mengungkapkan pada saat itu ia sebetulnya sudah mulai ketakutan. Suasana di dalam taksi juga sudah tidak enak. Entah kenapa amat sangat terasa lebih dingin. Darmono sebetulnya sudah tidak berani untuk menatap ke belakang. Namun rasa penasarannya apakah penumpangnya juga merasakan hal yang sama membuat Darmono kembali melihat penumpang tersebut dari kaca spion. Alangkah terkejutnya Darmono karena ternyata sedari tadi penumpang tersebut sedang menatap tajam kepada dirinya. Darmono dengan cepat langsung menghadapkan pandangannya ke depan. Ia kembali memilih fokus mengikuti kemana tujuan selanjutnya dari mobil jenazah. Dari kejauhan tampak terlihat tenda dengan cahaya penerangan yang cukup. Terlihat juga beberapa orang yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Darmono yakin itulah tempat tujuan dari mobil jenazah yang ia ikuti. "Sudah sampai ya Pak," ucap Darmono sembari memarkirkan mobilnya tidak jauh dengan tempat parkir mobil jenazah yang telah tiba lebih dulu. Namun tidak ada jawaban. Dilihat dari spion tengah, ternyata penumpangnya tersebut sudah tidak ada. Darmono lantas menoleh ke belakang, mencari di mana penumpangnya itu. Apakah mungkin si bapak itu sudah turun terlebih dahulu, pikir Darmono. Namun rasanya tidak masuk akal juga, sebab bagaimanapun harusnya terdengar suara pintu yang dibuka. Darmono lantas keluar dan berjalan ke rumah duka. Ia masih berusaha berpikir positif. Jika mungkin saja penumpangnya itu turun tanpa ia ketahui. Namun, betapa kagetnya Darmono ketika ia melihat foto yang terpampang di depan jenazah yang tengah ada di ruang tamu. Ternyata adalah wajah penumpangnya tadi. Darmono langsung jatuh terduduk lemas. Penumpang yang menaiki taksinya ternyata telah meninggal dunia. Sampai di sini cerita hari ini. Terus dengarkan channel Cerita Malam Jumat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.